Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak permasalahan yang dihadapi tanah air kita. Masalah yang didengar meliputi masalah kemiskinan, radikalisme, perbedaan agama, dan masih banyak lagi. Bangsa Indonesia memang tidak bisa menyelesaikan masalah, tetapi ada solusi untuk mencegah masalah ini agar tidak terjadi. Bagaimana cara mencegah permasalahan bangsa ini? Caranya dengan menanamkan Pancasila pada setiap individu. Pancasila merupakan dasar bangsa Indonesia. Buat apa Pancasila ada jika masyarakatnya sendiri tidak memakai itu sebagai pedoman pada setiap individu? Pancasila sebaiknya tidak diucapkan saat melakukan upacara saja, namun perlu dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sudahkah kita sebagai warga Indonesia mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari? Masalah sosial dalam perselisihan di masyarakat yang terdorong akibat interaksi sosial antar individu, interaksi sosial dan kelompok, atau antara suatu kelompok dan kelompok lainnya. Dalam keadaan normal, masyarakat akan terintegrasi di dalam kehidupan yang sesuai pada unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat. Akan tetapi, apabila unsur yang telah menjadi kaidah sosial ini bentrok, maka dapat dipastikan bahwa hubungan-hubungan sosial akan terganggu sehingga memungkinkan terjadinya kegoyahan dalam kehidupan kelompok. Berikut ini adalah film pendek pengamalan Pancasila yang dikaitkan oleh problem sosial. Ikhlas lah mas, masa gak ikhlas? Udah berdiri, kemudian tiba-tiba ngasih makanan. Ya nggak apa-apa mas, kan kita tutup pos utama. Ya, maaf. Yuk, Siap. ke kamar dulu ya bang. Ya bang. 3. Yuk, selesai. Usah lah kan, kan aja. Mau ajak lah kawan-kawan yang lain. Masalah ada berarti di gue hidupnya siap-siap mainnya. Mau ikut lah. Yuk lah. Tengok pajak tu lewat. Cuma emang. Misalnya siang apa di sekali kami. Oke mas. Halo mas, apa kabar? Apik mas. Mau mana? Mau keluar mas, mau ke rumah teman. Jelek kali pakaian. Ya gimana mas, saya dari sana dulu ya kayak gini cara pakaian saya mas. Pantesan lah kayak orang kampung. Ya gimana mas, saya emang tinggal di kampung. Biarlah bro. Udah ini nanti. Kira gaya ini orang. Jadi orang lain dia lah. Ya udah, saya mau pergi dulu ya mas. Minggir mas, minggir. Oh iya bang. Mas main game ini enggak? Main mas. Baiklah main bareng. Wah ayo mas. Udah ganti. Apa salahnya? Ngapa tidur? Sekali-sekali gak mabarnya. Iya bang, depan yang ini punya. Aku kawan punya lagi itu. Oh ya udah mas, kalau misalnya saya nggak boleh main, udah saya mau ngomong dulu mas. Kalau depan tuh, terus mati. Ya mati tuh, dah lah. Ya main gamenya. Nah jadi bapak itu yang besar ini. Mau Jadi kalau aku iyo yang kasih sama yang. yalah kalau itu keluar Oh, iya. dulu. Mereka sakit. Dia tunggu. Jual. Oke. Wih, kurang duitku. Cuma ada 9.000. Mas, ada uangmu? Oh nggak ada uang saya mas. Boleh minta nggak? Butuh soalnya. Iya nggak ada uang saya mas. Kalau ada, ya nggak apa-apa. Lagian mas ngapa minta uang saya? Kamu jangan bangga di sini. Soalnya kan ini kampung kami.
kau pun beda suku sama kami. Ya nggak apa-apa mas, kan saya di sini juga ngekos mas. Mas kok gitu kali sama saya? Ngapa nih? Pajak lah. Ini mas, temanmu mintain uang aku, padahal udah aku bilang uangku nggak ada. Pajak tuh nak ada kiki. Abang bisa lah, pajak minta dia ini. Ya abang lain. Berdamai lah kalian, dia potong nampak dia cekak dari kalian. Jadi aku berdamai sama ini nona deh. Dari uraian video di atas, terdapat banyak pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila, khususnya pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai negara yang memiliki keberagaman, sudah tentu kita harus saling menghargai perbedaan dan keberagaman. Menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari ragam suku, agama, ras, dan adat istiadat. Menghargai diwujudkan dengan mengedepankan saling mencintai sesama, menumbuhkan sikap tenggang rasa, dan menjunjung tinggi kemanusiaan serta tolong-menolong. Tidak ada perbedaan sosial antar masyarakat. Menjaga sopan santun dan budi pekerti di berbagai kondisi dan situasi. Karena pada dasarnya seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, dan negara. Kemudian selanjutnya adalah sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Sebagai manusia yang hidup di tengah masyarakat, seharusnya kita dapat lebih berhati-hati dalam menerima informasi, berhati-hati dalam bertindak dan bertutur. Jika kita tidak menjaga itu, akan dapat menimbulkan keributan, sehingga menyebabkan kebencian antar suku bangsa. Ujaran yang dilontarkan pun sangat tidak sesuai dengan Pancasila. Jika hal ini terus berlanjut hingga masa yang akan datang, tentu saja hal ini akan menjadi ancaman bangsa Indonesia, karena hal tersebut dapat menyebabkan akar kebencian dan sakit hati timbul dalam diri masyarakat yang menimbulkan permusuhan. Selanjutnya adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ini memiliki arti bahwa masyarakat Indonesia harus bisa hidup dengan adil. Namun, kenyataannya dalam hal tersebut, sebagai sesama rakyat Indonesia tidak ada praktek keadilan. Seorang yang seharusnya memiliki hak yang sama dan dapat bergaul dengan sesama, tetapi malah dikucilkan karena perbedaan. Sudah jelas ini tidak sesuai dengan Pancasila. Kesimpulannya ialah, Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama. Perbedaan ini seharusnya menjadikan Indonesia sebagai salah satu cara untuk maju dalam dunia internasional. Tetapi dari uraian kasus di atas, banyak sekali penyimpangan yang dilakukan. Banyak kasus lain ditemukan yang berlandaskan agama maupun budaya. Mayoritas menindas minoritas. Indonesia perlu melakukan gerakan yang besar untuk menghindari masalah dan pertengkaran antar sesama anak bangsa, sehingga bangsa Indonesia dapat mewujudkan nilai Pancasila dan cita-cita bangsa. Kerukunan dan kedamaian harus tercipta di dalam negeri ini, sehingga negara Indonesia dapat menjadi contoh untuk negara lain. Maka dari itu, diperlukan kesadaran yang mendalam dalam diri masyarakat Indonesia mengenai kesamaan hak dan perbedaan latar belakang yang ada. Pendidikan multikultural harus sudah ada dan sudah ditanamkan sejak dini, sehingga ketika kita para generasi harapan bangsa tumbuh menjadi orang yang memegang peran sangat penting untuk negara ini dapat kita laksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon diberi maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.